Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sedikitnya supaya wajah-wajah kawan kita yang lagi berpuasa nih cerahlah, jangan lesu kali. Udah tinggal berapa hari lagi udah lebaran kita. Nah, kalau kita masih kerja adalah THR. Kalau sekarang kita mengeluarkan THR, bukan lagi kita mendapatkan. Jadi kita kumpul-kumpul lagi. Memang dalam bulan Ramadan ini kegiatan dari Medan punya cerita agak kita kendorkan sedikit ya. Kita mau busuk gitu. Nah, tetapi kalau ada hal penting ya kita angkat juga. Hal penting yang kita lihat pekan ini adalah masih berkutat tentang Bobi Nasution, sang wali kota Medan. Banyak hal-hal yang kita sorot dari dia bukan karena kita antipati terhadap dia, tapi karena kita simpati sama dia. Kalau orang Padang bilang, sayang juga anak, dilacui. Kalau sayang anak, pukul anak tuh. Kalau sayang kampung, tinggalkan kampung tuh. Kalau sayang sama Bobi, kritik dia. Itu baru tanda sayang. Wali Kota Medan Bobi Nasution digugat warga karena dianggap telah merusak cagar budaya lapangan Merdeka Medan. Jadi kita mengundang pada pagi ini ada Burhan Batubara, ada Midu Huta Barat, Jaya juga bagian dari itu. Mereka membentuk yang namanya koalisi masyarakat sipil. Mereka akan melakukan gugatan terhadap wali kota Medan sehubungan dengan revitalisasi lapangan Merdeka. Kita coba lihat bagaimana menampung aspirasi ini. Aspirasi itu dibawa ke meja perundingan seperti ini dan kemudian bicarakan kira-kira dasar-dasar pemikiran mereka, langkah yang akan diambil dan tujuan yang akan dicapai. Kita bicarakanlah ini dulu karena tidak bisa tidak ini terpampang di mata kita, di depan hidung kita, lapangan Merdeka itu, dan ini butuh untuk dianalisis. Ari bilang tadi itu kan bahwa tandanya itu adalah tanda sayang, mengkritik orang, bukan juga begitu. Ini sudah mulai marah betul ini, ya kan begitu. Ini empat pendengar ini, ya, Jaya, Medo, Burhan, Bung Sapuan ini, empat pendengar yang selalu mengontrol langkah-langkah daripada Pak Wali Kota ini. Misalnya Jaya dalam soal air, masalah banjir-banjirnya kan begitu ya. Kalau Bung Sapuan ini masalah kemacetan, masalah Kamtipmas juga Bung Sapuan. Meduk soal lapangan Merdeka ini tamput cukup. Burhan juga dari situ kan begitu. Bukan tanda sayang lagi udah nih, udah tanda marah nih. Bahkan saking marahnya itu Meduk sudah membuat 7 tuntutan ya kepada wali kota. Kalau tidak dipenuhi ini masuklah pengadilan kan. Begitu ya Meduk. Tadi kalau Abang bilang ributnya tentang lampu pocong, tentang air, tentang lapangan Merdeka. Malah waktu di tahun pertama, Bang, gejolak itu dan ribut itu ketika kebijakan Pak Bobi menerapkan pemakaian etnis, Bang, di instansi. Sempat ribut, karena ada yang tidak pas. Yang kedua juga, Bang, tentang yang pertama kali waktu dicanangkannya pusat jajanan kuliner yang Kitchen of Asia itu juga di masa COVID. Berhenti juga. Padahal waktu selama hampir sebulan, sempat juga kita mengalami kemacetan kalau mulai sore masuk ke kota itu. Sempat juga seluruh SKPD tiap hari dikerahkan di sana. Bubar juga, Bang. Berlanjut lagi ketika heboh tentang dia menebas 4 gerbang masuk ke kota Medan. Ribut juga, diributkan juga dia tentang itu. Kemudian tentang ditebasnya juga tubuh BPDSU yang di depan kantor bos. Ribut juga dan cemoohan itu cukup kencang gitu dari masyarakat ya. Abang bilang tadi kayaknya kalaupun masyarakat sayang sama Pak Bobi ini, lalu masyarakat wajar mengkritik, ya semoga juga Pak Bobi ini memang karena peduli dan sayang sama kota ini, Bang, sehingga dia memang ingin banyak berbuat gitu untuk Medan ini, dan kita harus menyambut itu. Kami sekarang masuk ke poin tentang revitalisasi lapangan Merdeka yang dicanangkan oleh Pak Wali sampai peletakan batunya pertamanya, Bang. Bayangkan dilakukan oleh Bapak Presiden Insinyur Joko Widodo pada hari Kamis tanggal 7 Juli tahun 2022 dengan beberapa menteri itu, Bang.
ada 3 atau 4 itu turun, dikasih ulos sama tokoh Sumut. Waktu itu bahkan ada Pak RE itu. Artinya kita warga sebenarnya sangat menyambut kedatangan ini gitu loh. Dan koalisi juga pada waktu itu bisa dikonfirmasi nanti dengan Pak Burhan dengan Bang Jaya itu. Kami mendukung positif karena sebelumnya kami sudah memberikan catatan revitalisasi ini. Pertama, Pak Wali setelah tetapkan ini jadi cagar budaya, perlakukan dia menurut Undang-Undang Cagar Budaya. Nah, lalu kami ada konferensi pers buat pertemuan di kafe yang di Jalan Brigjen Katamso, ya, di situ kumpul. Lalu Pak Iwan sampaikan naik Kompas dan juga media lokal supaya Pemko memperhatikan perlakuan untuk revitalisasi itu. Pertama, aspek sejarah yang melekat di sana. Bentuk dari fisik lapangan Merdeka supaya jangan itu dirusak, dirubah. Bentuk itu dia kan 175 kali 275 itu. Keliling. Lebarnya 175, panjangnya 275 meter maksudnya ya. Pak Mido, sebentar dulu. Itu lapangan Merdeka simbol kota Medan apa Sumatera Utara? Ibu kota pertama, Bang. Ya. Provinsi Sumatera ketika awal merdeka Medan, Bang. Medan ya. Kalau Iya, ini makanya Medan itu milik anak Melayu. Kalau mau jangan berikan ulos, tapi berikan tengkulo. Oh, ya. Itu. Oke, Bang, lanjut. Ya, jadi Bang, Medan 1945 ketika disampaikan itu kan Mr. Teguh Muhammad Hasan itu kan memang atas pengangkatan Pak Karno sebagai gubernur Sumatera waktu itu, Bang. Medan ibu kota Sumatera, Pulau Sumatera gitu loh, gubernur Provinsi Sumatera gitu. Jadi lapangan Merdeka tadi dengan saya kembali ke lapangan Merdeka supaya bentuk fisik ini dijaga, tren besinya dijaga. Betul, jangan hilang karena sudah 140 tahun dia bilang kan. Kemudian supaya dikembalikan dia tanpa ada bangunan di atasnya, lalu kita tambahi maupun di bawahnya. Setuju. Medok. Apa sebab tadi langsung dipotong oleh Bung Sapuan ini? Karena Saya bagaimanapun darah dia, ya dari leluhurnya itu ada rasa kepemilikan terhadap lapangan Merdeka ataupun pesawat. Nah, itu sampai sekarang itu masih melekat pada Bung Sapuan itu, termasuk saya gitu. Kawasan itu mereka punya dulu itu. Iya, kawan. Makanya waktu berpakaian etnis itu kan tadi Bang Kalis sudah kumulai dengan ributnya. Selain yang Bang Kalis sudah angkat toh, ada lagi yang lain yang membuat ribut terhadap Pak Wali setelah dia memimpin. Artinya kita sudah mendapatkan indikasi nampak-nampaknya Pak Wali ini banyak ingin memegang dan melakukan, tetapi sosialisasi pendekatannya ini berarti poinnya kita anggap ada sesuatu yang lag gitu loh. Sekarang gini lah, sekarang kan gini ya, poinnya sekarang kita masukkan gitu. Ya, apa yang diinginkan oleh masyarakat koalisi sipil terhadap revitalisasi itu tidak dilaksanakan oleh wali kota kita nih. Tidak sesuai dengan ini. Ya, setelah kita mendukung 7 Juli, peletakan batu pertama kan Pak Jokowi turun, kemudian kita ikuti perkembangannya, ini dilobangi, ada tenan, karena mereka juga menyampaikan informasinya kan dia dicicil, Bang. Karena kita nggak mendapat produk perencanaan itu, dia sampaikan ada sosialisasi, ini loh, sebelum itu dibangun. Kalau sebelum itu dibangun, ada penyampaian ekspos, tentu kita di situ tengkarnya. Kalau sudah dilaksanakan, tentu kita nggak usah lagi tengkar. Orang kita udah tahu seperti apa itu desainnya nanti dia buat. Bahkan waktu itu, Bang, kita sempat ada juga semacam menunggu. Apakah ini hanya pencanangan aja? Entah-entah masih panjang ini, belum tahu kita dia membangun atau enggak. Waktu itu begitu karena kita kan memang tidak di dalam gitu loh, Bang. Nah, kalau si Burhan melihatnya,
Pak Burhan, apa yang disampaikan oleh Midukli tadi kan begitu ya tentang rencana revitalisasi ini. Ada pengorekan, ada apa itu? Bagaimana menurut Pak Burhan sendiri sebagai salah seorang anggota daripada koalisi masyarakat? Sebenarnya gugatan ini diawali dulu menggugat untuk penetapan sebagai cagar budaya. Nah, kenapa itu kita tuntut? Karena juga dulu sebelumnya itu dibangun tanpa ada hal yang itu tadi. Apa yang mau dibangun ini sehingga melanggar prinsip-prinsip cagar budaya. Walaupun di awalnya ini suatu kawasan sudah ditetapkan sebagai kawasan cagar budaya Kesawan, ya, termasuk lapangan. Nah, kemudian itu sudah berlalu. Kemudian sudah dimenangkan lah dan sudah ditetapkan cagar budaya. Nah, kemudian di sini ketika mau dibangun lagi ini dengan bentuk revitalisasi, di sini lagi terjadi kerancuan. Jadi sepertinya kesalahan yang sama akan terjadi lagi. Seperti itu. Dulu juga gitu kan. Dulu wali kota yang dulu membangunnya asal-asalan sehingga yang muncul adalah Merdeka Wall segala macam ya. Itu dulu kan kesalahan prosedural juga dulu. Proseduralnya itu tidak melalui mekanisme yang wajar sebagai ini bangunan publik, ya kan? Jadi gini Pak Khalid, jadi itu dulu kita pahami, itu dulu. Jadi kita sebenarnya ini gugatan kedua ketika masuk dalam konteks cagar budaya revitalisasi seperti itu. Jadi saya pun di sini sebenarnya yang paling penting lagi adalah dari transportasi, dari sisi transportasi Pak. Ya Pak Kawan ada sini Pak Kawan ya sama. Jadi sebenarnya kita harus pahami dulu lapangan Merdeka kita ini sangat spesifik Pak. Kalau di Semarang ada simpang 5, lapangan Merdeka kita ini simpangnya 8 Pak, simpang 8. Nah, kedua posisinya ini di samping dari adalah kilometer 0 Sumatera Utara, ini sangat sensitif terhadap terjadinya kemacetan karena simpulnya jaringan jalan semua di situ Pak. Dan disitulah jalan poros utara selatan kita dari Deli Tua sampai ke Belawan itu arteri sekunder. Arteri sekunder artinya apa? Memakin menguatkan lagi potensi kemacetan kalau ini dibuat sembarangan, kira-kira seperti itu. Sekarang udah masuk lagi ketika kita sudah mengadop tentang SDG ya. SDG kita ini ada beberapa unsur, tetapi unsur tentang salah satunya di goal ke-11 itu adalah pengurangan pertama gas emisi, kedua adalah mengurangi kemacetan yang akan terjadi di besar kota. Jadi ternyata apa yang dilakukan sebagai bagian dari revitalisasi tadi adalah membuat dari sisi dari perspektif transportasi Pak ya, adalah membuat basement 2 lapis di bawah lapangan Merdeka. Walaupun saya belum terima juga ini sebagai apakah melanggar cagar budaya atau tidak. Kenapa? Karena selama ini terkesan yang disebut dengan lapangan Merdeka itu sebatas luasan rumput, seperti itu kenyataannya. Padahal menurut ahli-ahli cagar budaya yang pernah kita dengar, itu seluruhnya kawasan itu menjadi bagian dari lapangan Merdeka. Itulah makanya dulu di buku pembukaan kita juga disebutkan ya, bahwa lapangan parkir itu pun dulu adalah fasilitas lapangan Merdeka. Jadi bagian dari lapangan Merdeka itu sendiri yang sekarang malah digali-gali.